Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Hari ini kita membawa materi terkait dengan kelinci dan ternak babi ya. Oke, sebelum memulai, mungkin saya mau bertanya bagaimana kondisi adik-adik hari ini? Sudah siap menerima perkuliahan atau Iya, Ibu. Oke ya, udah siap ya? Maksudnya ini sengaja Ibu pindahkan pagi-pagi ya, supaya kalau pagi kan adik-adik akan segar ya. Apalagi materinya ini terkait dengan mengetahui ya jenis ternak yang yang perlu kita kembangkan, yang perlu kita ketahui ya. Oke, mohon maaf Dek, saya izin share screen ya. Oke, untuk hari ini ada dua materi ya. Yang pertama itu terkait dengan kita harus belajar terkait apa ternak kelinci itu, terus yang kedua kemudian akan dilanjutkan dengan ternak babi. Oke, mungkin di gambaran kalian sudah mengenal ya ternak ini kelinci ya. Jadi pada awalnya kan kelinci itu sebagai termasuk dalam golongan hewan kesayangan ya. Tetapi saat ini sekarang kelinci itu lebih dikembangkan untuk menghasilkan sebagai bahan hasil ternak ya, menghasilkan daging dan sebagainya ya. Jadi kalau di daerah Bandung ada istilahnya sate daging kelinci ya. Jadi dan ibu pun pernah pernah makan juga daging kelinci ya. Jadi daging kelinci itu seperti daging ayam ya. Jadi dia masuk dalam kategori white meat ya. Jadi daging putih. Jadi strukturnya mirip seperti daging ayam ya. Tetapi dalam struktur anatominya kan berbeda ya dengan ayam. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Apakah adik-adik di sini sudah pernah makan daging kelinci? Ada yang sudah? Belum, Ibu. Belum. Ya, nanti dicoba ya kalau misalkan adik-adik berkunjung ke Bandung atau ya pasti sudah ada istilah sate daging kelinci ya. Rasanya itu kalau ibu pernah rasakan seperti daging ayam ya, jadi dia berwarna putih. Oke, sebenarnya di materi ibu kan sudah ada di modul, adik-adik bisa pelajari kembali ya terkait dengan materi ini. Adapun outline atau materi yang akan kita bahas ini terkait dengan karena ini adalah pengantar ya, pengantar ilmu peternakan, kita harus mengetahui ya terkait dengan taksonomi dari kelinci itu. Terus yang kedua adalah tipe dan jenis kelinci ya. Jadi awalnya ya, jadi ada berapa tipe atau jenis kelinci ya yang biasa umumnya ya digunakan sebagai hewan kesayangan, dan ada berapa juga jenis kelinci yang digunakan sebagai yang dimanfaatkan untuk tujuan sebagai produk hewani ya, bahan ternak ya. Tetapi pada umumnya biasa kelinci diternakkan sebagai dulunya yang biasa digunakan sebagai produk-produk konveksi ya. Terus sampai itu juga pada dasarnya kelinci ini juga sebagai istilahnya sebagai hewan kesayangan ya. Jadi pada umumnya dipelihara khusus sebagai hewan kesayangan ya, karena memiliki karakteristik atau ciri khas yang
sangat lucu ya. Jadi oke, kita lihat ya. Kelinci itu dia masuk ke dalam golongan hewan mamalia ya. Jadi dia termasuk hewan mamalia. Jadi kalau hewan mamalia artinya dia menyusui ya. Jadi dia melahirkan ya. Jadi makanya dia masuk dalam hewan mamalia. Terus yang kedua, kelinci ini umumnya ya sebagai hewan liar ya, ditemukan awalnya di daerah Afrika hingga ke daratan Eropa ya. Jadi kelinci merupakan hewan liar dan pada umumnya ditemukan di Afrika dan daratan Eropa. Terus tahun 1912 itu kelinci ini diklasifikasikan dalam ordo Lagomorpha ya. Jadi ordo Lagomorpha istilahnya di dalam Chordata ya, itu ada terdiri atas 2 ordo ya, yang pada umumnya ada yang Lagomorpha, masuk dalam Lagomorpha, yaitu dia istilahnya secara umum ya dilihat bahwa kelinci itu dia mirip sebagai hewan rodensia ya, jadi seperti tikus atau hewan-hewan rodensia lainnya, tetapi dia tidak termasuk ke dalam kelas itu ya. Jadi ada kelas tersendiri dari kelinci itu, dia masuk ke dalam ordo Leporidae atau dia masuk dalam ordo apa istilahnya arnab ya, jadi dia berbentuk arnab ya. Tetapi secara fisik itu dia mirip masuk ke dalam apa mirip dengan ordo Rodentia ya. Tetapi tahun 1912 kelinci itu diklasifikasikan dalam ordo Lagomorpha ya, jadi berbeda dengan ordo Rodentia ya. Tetapi walaupun secara fisik hampir sama ya, tetapi dia tidak dimasukkan ke dalam ordo Rodentia, tetapi dia masuk dalam ordo Lagomorpha ya. Jadi di dalam Chordata itu di bawahnya ada ordo Lagomorpha, ada ordo Rodentia, dan tetapi di kelinci itu tahun 1912 itu dimasukkan dalam ordo Lagomorpha. Oke, terus di dalam ordo Lagomorpha ini dibedakan ke dalam 2 famili ya. Ada jenis Octoninae dan ada jenis Leporidae ya. Tetapi pada umumnya ya kalau kelinci itu dia masuk ke dalam famili Leporidae ya, atau disebut dia berbentuk arnab ya. Jadi seperti kelinci dan terbelu. Terus ada juga ordo famili Octonidae, itu adalah jenis pika yang paling berseluruh ya. Jadi secara fisik kelinci, pika dan terbelu itu hampir sama ya, tetapi dibedakan pada sama ordonya ya, otomatis dia memiliki karakteristik yang hampir sama ya. Tetapi di bawah ordo itu ada famili lagi ya, dibedakan lagi famili. Kalau kelinci itu dia masuk ke dalam famili Leporidae. Oke, kita lihat di sini ya taksonomi dari kelinci ya. Jadi kerajaan kingdomnya itu dia Animalia ya. Jadi cuma ada 2 ya kerajaan ya. Yang pertama adalah Animalia. Animalia itu hewan. Kalau Plantae adalah kerajaan dari tanaman ya. Oke, terus superfilum dia masuk ke dalam Chordata ya. Chordata ini apa istilahnya jenis hewan yang baik vertebrata maupun invertebrata yang memiliki jenis yang serupa ya. Terus di bawah dari superfilum ada filum. Filum itu vertebrata, artinya dia hewan yang bertulang belakang ya. Terus kelasnya dia masuk mamalia. Mamalia artinya dia menyusui, melahirkan ya. Terus ordonya itu dia masuk Lagomorpha ya. Di kelas mamalia di bawahnya itu ada berapa jenis ordo ya. Untuk kelinci dia masuk ke dalam ordo Lagomorpha. Terus ada lagi ordo Rodentia ya yang mirip dengan secara fisik tampilannya mirip dengan kelinci ya. Tetapi
kelinci itu dia masuk ke dalam golongan ordo Lagomorpha. Terus family dia masuk Leporidae ya. Jadi ordo Lagomorpha itu ada dua family ya. Jadi ada Leporidae dan ada Octonidae ya. Tetapi kalau kelinci itu dia masuk ke dalam Leporidae. Terus secara genera dia dibagi atas dua ya, jadi ada Oryctolagus dan Mesolagus ya. Di sini saya mencari beberapa referensi ya bahwa yang secara umum ya untuk pembagian kelinci itu ada genera Oryctolagus dan Mesolagus ya. Yang pada umumnya kalau yang genera Oryctolagus itu kelincinya berukuran kecil, Mesolagus dia memiliki bulu yang berbelang-belang ya, jadi itu yang menjadi ciri khas. Terus secara spesies dari kelinci itu dia masuk dalam spesies Oryctolagus cuniculus. Jadi dia masuk ke dalam Oryctolagus cuniculus ya. Jadi kalau ditanya nama Latin dari kelinci, kalian sebut ini ya, Oryctolagus cuniculus ya. Jadi spesiesnya adalah Oryctolagus cuniculus ya. Jadi nanti kalau ada penelitian tentang kelinci, nama spesiesnya ini ya. Jadi istilahnya kalau taksonomi itu dia dikelompokkan berdasarkan kingdom, superfilum, phylum, kelas, ordo, family, genera dan spesies ya. Artinya dalam pengelompokan itu kenapa dimasukkan dalam golongan itu, dia ada misalkan memiliki bentuk yang sama, secara fisik seperti ini dan karakteristiknya seperti ini ya. Jadi inilah ilmu yang paling susah ya terkait dengan taksonomi ya. Jadi banyak juga yang memiliki bidang ya terkait dengan taksonomi itu, karena agak susah untuk mengelompokkan dia masuk ke dalam ini dan ini ya. Itu yang perlu diperhatikan juga. Oke, kita lihat ya. Jadi ada berapa tipe dan jenis kelinci ya. Jadi yang pada umumnya ya, yang sering yang banyak dipelihara ya adalah jenis angora ya. Kalau dilihat di samping ya memang sangat lucu sekali ya. Jadi yang biasa kalau boneka-boneka kelinci ya, kadang biasa simbolnya adalah angora ya. Jadi angora merupakan salah satu jenis atau tipe ya kelinci yang umumnya ya, yang tertua. Oke, kita lihat ya. Jadi yang di samping ini adalah foto dari angora. Asal usulnya secara tidak diketahui secara jelas ya. Jadi awal sejarah dari kelinci itu bagaimana belum diketahui secara jelas untuk jenis angora ya. Terus yang kedua itu dia merupakan kelinci liar ya, berkembang secara mutasi dengan spesifik bertubuh panjang ya. Jadi ciri khas dari angora itu bulunya ya. Jadi kalau kucing juga ada yang kucing angora ya, jadi harganya juga lumayan mahal dan karakteristik utamanya itu dia memiliki bulu yang panjang ya, seperti yang terlihat di samping adik-adik di layar adik-adik ini ya. Jadi inilah angora. Terus angora pertama kali dibawa oleh pelaut Inggris, kemudian dibawa ke Perancis tahun 1723 ya. Jadi sebenarnya angora pertama kali ditemukan dan dibawa oleh pelaut ya. Jadi inilah salah satu cara ya, istilahnya asal mula dari suatu ternak ya atau hewan ya. Jadi awalnya adalah sebagai hewan ya, karena diternakan makanya dimasukkan dalam kategori ternak. Terus tahun 1777 angora menyebar ke Jerman.
dan tahun 1920 meluas di daerah Eropa, Jepang, Kanada, dan Amerika Serikat. Jadi Angora ini karena dia memiliki bulu yang panjang, jadi makanya Angora ini masuk ke dalam kategori hewan yang diternakan khusus untuk menghasilkan wool. Jadi digunakan untuk bahan-bahan konveksi ya. Angora dewasa berbobot badan 2,7 kilo, baik jantan maupun betina ya. Jadi hanya sekitar 2,7 kilo ya. Jadi cukup kecil ya. Terus cuma Angora dipelihara selain untuk hewan kesayangan juga digunakan untuk diternakan untuk tujuan menghasilkan wool ya. Pertumbuhan bulunya yang sangat cepat yakni 2,5 cm per bulan ya. Jadi makanya untuk pelihara Angora ini, kelinci Angora ini harus dicukur ya, harus rajin dicukur ya tiap 3 bulan ya, karena pertumbuhan bulunya itu sangat cepat ya. Jadi, makanya kelinci Angora ini biasa dipelihara atau diternakan khusus untuk menghasilkan wool. Jadi adik-adik perlu mengetahui ya kapan dikategorikan sebagai ternak ya. Jadi biasa ternak itu adalah hewan ya yang sengaja dipelihara ya dengan tujuan apakah dia untuk penghasil daging, yang kedua untuk penghasil susu, yang ketiga atau untuk tujuan produksi telur, atau yang keempat adalah tujuan untuk sebagai wool dan lain sebagainya ya, seperti buaya ya. Buaya kan dia masuk dalam kategori hewan liar ya, hewan liar atau hewan buas ya. Tetapi sekarang kan sudah ada yang diternakan ya. Kenapa diternakan? Karena ada tujuan yang mau kenapa perlu dipelihara ya. Jadi makanya masuk dalam kategori hewan yang diternakan ya, karena buaya juga digunakan kulitnya ya sebagai konveksi, dompet dan lain sebagainya ya, tas dan lain sebagainya. Jadi itu makna dari kata ternak ya. Ternak itu dari hewan liar, kemudian karena adanya pemeliharaan ataukah adanya perubahan-perubahan genetik diternakan dengan tujuan apa gitu ya. Jadi makanya itulah dari makanya adalah fakultas peternakan ya. Fakultas peternakan lebih ke arah bagaimana menghasilkan atau budidaya atau memelihara ternak ya untuk tujuan apakah untuk tujuan produksi atau reproduksi ya. Jadi ya seperti yang saya kasih contoh seperti buaya ya. Buaya itu adalah hewan buas, tetapi saat ini sekarang dimasukkan dalam kategori hewan yang diternakan. Karena kenapa? Karena karena dia dipelihara karena ada tujuan tertentu. Oke, kita lihat yang jenis yang kedua adalah Dutch. Ya. Kita lihat di sini yang memang yang sering kita lihat adalah yang jenis Dutch ya, yang banyak dijual. Oke, kita lihat ya, ras Dutch atau Belanda sangat terkenal di seluruh dunia sebagai hewan hias piaraan. Jadi dia masuk dalam kategori hewan kesayangan ya. Bobot dewasa jantan dan betina antara 1,5 sampai 2,5 kilo. Betina bersifat keibuan, fertilitasnya tinggi. Terus setiap kali melahirkan menghasilkan anak 7 sampai 8 ekor. Terus warna bulu khasnya melingkar seperti pelana, berwarna putih dan punggung terus ke leher sampai kaki depan, bagian belakang dan kepala hitam ya. Jadi salah satu yang menjadi ciri khas dari kelinci ya itu karena dia memiliki warna putih dan punggung yang istilahnya dia seperti pelana ya. Pelana itu yang kalau naik kuda ya.
Terus ada yang berwarna coklat atau abu-abu ya. Jadi kelinci jenis ini yang biasa umum ya, banyak terkenal di seluruh dunia ya, biasa digunakan untuk hewan peliharaan atau hewan hias. Moncong dan dahi putih, terus kaki depan seluruhnya putih, kaki belakang hitam atau warna lain dengan ujung kaki yang putih. Ada pula juga memiliki 3 macam warna ya, yang sering disebut three-color dots. Jadi selain yang Ibu tampilkan di sini, ada jenis dot yang memiliki 3 macam warna. Ya, jadi di dalam ini dia memiliki 3 warna, jadi makanya disebut sebagai three-color dots ya. Oke, kita masuk ke jenis kelinci selanjutnya, itu adalah lion ya. Dikatakan lion oke. Dikatakan lion karena dia seperti tampilannya seperti singa, lion ya. Kita lihat. Sesungguhnya kelinci lion adalah Angora Inggris yang tidak jadi ya. Artinya dia merupakan hasil pemuliaan ya dari Angora, tetapi tidak jadi ya. Jadi kupingnya pendek, wajahnya dipenuhi berbulu panjang, mirip seperti singa, malah cenderung lucu. Jadi sebenarnya lion ini, kelinci lion ini adalah hasil pemuliaan ya dari persilangan Angora Inggris ya, tetapi karena dia tidak jadi proses pemuliaan atau persilangannya, makanya menghasilkan suatu jenis kelinci yang berbeda dengan Angora. Ya, tetapi ada berapa secara fenotip bulu dari Angora yang dia tampilkan ya, dia ekspresikan ya secara fenotip terlihat dari modelnya ini, tetapi sangat jauh berbeda dengan Angora ya. Jadi kalau dia bulunya dia seperti yang bagian kepalanya aja yang mirip seperti lion ya, jadi makanya disebut sebagai lion. Terus karena dekat dengan Angora, maka setiap 3 bulan sekali kita harus kaji mencukur. Jadi karena ini merupakan bagian dari jenis kelinci Angora ya, jadi pasti otomatis dia memiliki karakteristik yang sama dengan Angora. Makanya karena dia pertumbuhan bulunya yang cepat, makanya harus selalu dicukur ya. Kita lihat jenis yang lain. Ini adalah jenis Himalaya ya. Jadi jenis Himalaya yang salah satu ciri khasnya ya, di bagian moncongnya itu berwarna hitam ya. Jadi adik-adik bisa lihat di sini moncongnya dia berwarna hitam, yang kupingnya berwarna hitam ya. Oke, kita lihat ya. Ini merupakan asalnya dari Cina, terus warna hitam pada kaki mulai timbul pada umur 3-4 minggu, mulai pucat lalu menjadi hitamnya. Jadi ciri khas dari kelinci ini ya, karena bagian hidungnya, mulutnya itu berwarna hitamnya, tetapi warna hitamnya ini akan muncul, akan terlihat setelah umur 3-4 minggu ya. Ras kelinci Himalaya ini merupakan hasil persilangan dengan kelinci New Zealand White. Jadi pasti otomatis akan menghasilkan anak yang menyerupai Himalaya. Jadi, terus dan bila disilangkan dengan kelinci berwarna lain, keturunannya tidak akan menyerupai Himalaya. Jadi itu yang perlu adik-adik perhatikan ya, terkait dengan pemuliaan ya, persilangan ya. Kadang biasa hewan atau jenis atau ternak yang ingin dilakukan pemulihan atau persilangan ya, ada bibit yang memiliki istilahnya yang mau ditampilkan secara fenotip ya. Misalkan kalau dia bulunya mau ditampilkan, kita pilih yang kelinci yang jenis Angora ya. Kemudian supaya nanti anak atau F1-nya yang
pasti otomatis memiliki karakteristik yang sama dengan Angora ya. Seperti itu. Tetapi jika keturunannya disilangkan kembali dengan jenis kelinci yang lain, itu kadang hasilnya atau keturunannya itu tidak mirip ya, tidak mirip dengan jenis jenis ternak yang disilangkan pada awalnya ya. Jadi itu. Jadi misalkan kalau adik-adik melihat seperti ini, adik-adik bisa, oh ya ini termasuk jenis kelinci Himalaya ya. Jadi karena dia memiliki karakteristik mulai dari kuping, hidung, bagian ekornya ya, dia berwarna hitam dan bagian kakinya juga berwarna hitam. Jadi itu adalah ciri khas dari kelinci ini ya. Oke, kita lihat lagi jenis selanjutnya itu adalah American Chinchilla ya. Oke, ini terlihat di layar adik-adik, kelinci ini dia memiliki bobot badan yang lebih besar ya dibandingkan yang jenis Angora ya, jenis Himalaya ya. Terlihat secara tampilan fisik dia memiliki berat badan yang besar ya. Nah, kita lihat ya. Kelinci ras ini dibedakan menjadi 3 tipe ya. Jadi ada yang standar, ada yang besar, dan ada yang gayam ya. Jadi kalau standar itu mirip dengan yang kelinci-kelinci yang lain ya. Kan rata-rata beratnya ya. Kelinci itu rata-rata 1,5 sampai 2,5 kilo ya pada umumnya. Tetapi untuk jenis American ini dia bahkan ada yang jenis atau tipe giant itu bobotnya sampai 6 sampai 7 kilo ya. Jadi cukup besar ya. Bahkan kalau ayam kan rata-rata 2 kilo ya, 1,8 ya, 1,8 sampai 2 kilo ya. Kalau ayam tipe pedaging ya. Tetapi kelinci ini bobotnya ada yang sampai 6 sampai 7 kilo ya. Jadi terlihat ya, jadi sangat besar ya. Oke. Untuk jenis ini dia masuk ternak dwiguna ya. Oke, jadi dia termasuk tipe dwiguna. Dwiguna artinya dia memiliki bukan cuma satu fungsi ya. Kita lihat ya, karena dia memiliki bobot badan yang besar, makanya diternakkan untuk menghasilkan daging. Ya, tetapi karena selain daging yang dia dia hasilkan, juga ada istilahnya menghasilkan produksi fur atau kulitnya ya. Kulitnya yang digunakan untuk bahan-bahan konveksi dan lain sebagainya ya. Jadi makanya kelinci dari jenis American ini masuk dalam kategori yang digunakan ya. Jadi untuk pengelompokan jenis ternak ya, misalkan ada kalau dari jenis ayam ya, ada ayam potong ya. Terus yang kedua ada ayam petelur ya. Jadi ada 2 jenis. Kalau untuk berapa jenis seperti sapi perah, sapi potong, terus karena ada yang produksi susu sekaligus daging, makanya disebut sebagai ternak dwiguna ya. Jadi dia bukan cuma satu fungsi ya, tapi memiliki lebih dari satu fungsi ya. Oke, terus kelinci yang selanjutnya adalah jenis Havana ya. Kita lihat karakteristiknya, ras ini bertubuh pendek, kepalanya kecil dan pendek tetapi lebar ya. Jadi dia tubuhnya pendek, kepalanya kecil dan pendek ya, tetapi lebar. Jadi dia kepalanya kecil ya. Matanya biasa bercahaya merah delima ya. Jadi yang menjadi ciri khas dari kelinci Havana itu dia warna matanya berwarna merah delima ya. Kemudian telinganya berdiri tegak dengan dasar telinga lebar, pantat dan kaki belakangnya bulat berisi penuh ya. Jadi inilah karakteristik dari jenis Havana ya. Jadi yang menjadi salah satu icon ya. Jadi yang menjadi salah satu karakteristik yang bisa dibedakan dengan yang lain itu di warna matanya yang berwarna merah delima. Jadi yang menjadi ciri khas dari jenis kelinci Havana ini. Terus warna bulu yang selain yang ditampilkan di layar ada juga berwarna hitam, biru dan ada yang coklat. Ya. Jadi kalau yang ini yang masuk kategori coklat ya, jadi ada yang berwarna hitam, ada yang berwarna biru. Ya.
Kemudian selanjutnya kita masuk dalam jenis kelinci English Spot ya. Jadi sangat lucu sekali ya. Jadi yang tadi yang moncongnya hitam itu ya, tetapi ini memiliki model yang berbeda ya dari warna bulunya ya. Kita lihat ya. Ras ini berwarna putih dengan tutut-tutut hitamnya. Jadi yang menjadi ciri khasnya selain moncongnya, matanya, telinganya berwarna hitamnya, ini ada istilah totol-totol berwarna hitam di bagian tubuh. Jadi sangat lucu sekali ya. Jadi kelinci itu umumnya ya digunakan sebagai hewan kesayangan ya. Oke. Terus sepanjang punggung ada garis hitam. Ya, jadi yang menjadi ciri khas ya. Jadi kalau nanti di ujian apa ciri khas dari English Spot ya, adik-adik bisa perhatikan seperti ini ya. Dia memiliki garis punggung yang berwarna hitam, terus di bagian badannya itu ada tutol-tutol hitamnya. Itu yang perlu adik-adik perhatikan. Dari pangkal telinga memanjang sampai ke ujung ekor ya. Jadi garis hitam ini dimulai dari pangkal telinga sampai menuju ke ujung ekor ya. Jadi kalau di sapi Bali ada istilah apa kalau sapi Bali yang menjadi ciri khasnya? Ini kan dia berwarna hitam ya. Kalau di sapi Bali itu ada istilah apa yang di bagian punggungnya? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Garis hitam, Ibu. Ada yang bisa jawab? Kalau saya Ibu, kalau sapi Bali yang saya lihat itu di bagian pantat sampai paha itu. Oke, jadi kalau sapi Bali yang menjadi ciri khasnya itu adalah istilah garis belut ya, garis belut. Jadi istilahnya itu ya. Jadi itu adik-adik harus tahu ya. Jadi garis belut ya kalau di sapi Bali. Ya. Jadi itu yang menjadi ciri khas dari sapi Bali ya. Oke, kemudian ini yang tadi ya, Clenis Gayen yang tadi apa lagi itu yang mirip ini ya American Chinchilla ya, ternyata ada juga yang lebih besar ya, ini Clenis Gayen ya, bahkan beratnya hingga 12 kilo ya, bayangkan ya. Jadi kalau 12 kilo pasti dia akan diternakan khusus untuk tujuan produksi daging. Jadi sangat besar sekali. Jadi dia masuk dalam kategori kelinci raksasa juga ya. Oke. Jadi kalau kalian dengar giant itu kalau Doraemon ya, jadi ada giant ya, itu artinya ternyata raksasa ya. Artinya itu adalah raksasa. Oke, jadi sangat besar sekali ya yang Clenis giant ya. Oke, selanjutnya ada jenis sating ya. Jenis sating ini dia berbulu tebal, badannya panjang, kepalanya lebar, lehernya pendek, telinganya yang lebar, tampak seimbang ya dengan badannya. Terus tulang-tulangnya tampak kuat, kakinya lurus, terus kukunya hitam gelap. Terus yang menjadi ciri khas dari kelinci ini kita lihat ya, jadi dia memiliki kuku yang hitam ya, terus apa istilahnya dia warna bulunya agak mengkilat ya, jadi makanya dikatakan sebagai satin ya, jadi bulunya mengkilat terlihat lebih licin ya. Jadi itu yang menjadi ciri khas dari kelinci satin. Terus yang selanjutnya adalah jenis kelinci log. Ini merupakan salah satu kelinci favorit ya, memiliki ciri khas kepala lebar, mata hitam, dan telinganya koplo atau menggantung ya. Jadi umumnya biasa kelinci itu karakteristiknya daun telinganya itu berdiri ya. Tapi kalau jenis log ini telinganya menggantung ya, turun ke bawah. Jadi menggantung jatuh ke bawah ya.
Jadi malah ada yang beranggapan bahwa yang jenis log ini dia seperti atau mirip dengan bukan mirip dengan anjing ya. Jadi karena telinganya yang menggantung ke bawah ya. Jadi itu adik-adik perlu tahu ya terkait dengan karakteristik dari masing-masing jenis kelinci ya. Terus dari karakteristiknya itu yang menentukan dia masuk dalam kategori apa, apakah dia untuk produksi wool, apakah dia untuk produksi daging, ataukah dia masuk dalam kategori berbeda ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan ya. Terus yang menjadi ciri khas dari kelinci log ini karena telinganya tidak berdiri ya, tetapi dia menggantung ke bawah. Oke, terus nama lainnya itu juga dikenal sebagai English log ya. Terus selanjutnya adalah Netherland dwarf ya. Jadi ini masuk dalam kategori kelinci kecil sekali ya. Biasa kelinci yang umum itu rata-rata beratnya 2,5 kilo, 1,5 sampai 2,5 kilo ya, yang ukuran standar ya. Tapi kalau yang ukuran giant atau ukuran besar bahkan ada yang 12 kilo ya. Tapi yang jenis Netherland dwarf ini dia memiliki ukuran yang lebih kecil, sangat kecil ya. Kalau dilihat di layar juga terlihat sangat kecil karena bobotnya kurang dari 1 kilo ya, sekitar 0,9 kilo ya. Oke, kita lihat ya, merupakan ras kelinci kerdil yang berasal dari Belanda. Jadi dia memang karena ukurannya kecil maka dikatakan sebagai ras kelinci yang kerdil, asalnya itu dari Belanda atau bahkan juga sering dipanggil dengan kelinci mini ya. Terus dan inilah salah satu jenis kelinci yang paling terkecil di dunia ya. Jadi karena terus bentuk tubuhnya juga pendek, kepalanya agak bulat. Jadi sangat lucu ya, ukurannya kecil ya. Jadi, karena dia berasal dari Belanda, maka namanya disebut sebagai Netherland ya, Netherland ya, Belanda. Oke, selanjutnya adalah New Zealand White ya. Oke, yang menjadi ciri khasnya itu dari matanya berwarna merah delima ya. Kita lihat di sini ya. Dia warna matanya merah delima. Terus New Zealand White karena dia berwarna putih, asalnya dari New Zealand ya. Oke, kita lihat ya. Ras ini merupakan kelinci albino. Jadi merupakan kelinci albino tidak mempunyai bulu yang tidak mengandung pigmen. Jadi makanya warna bulunya dia white ya. Jadi untuk New Zealand White ini dia masuk dalam kelinci albino ya. Terus bulunya putih mulus, padat, tebal, dan agak kasar kalau diraba. Ya, jadi mungkin karakteristiknya seperti itu. Terus mata merahnya asalnya dari New Zealand, makanya dia punya nama New Zealand White. Ya, jadi ternyata ini masuk juga kategori kelinci albino ya. Yang menjadi ciri khasnya karena pigmen dari bulunya itu tidak ada pigmen. Jadi makanya dia berwarna putih dan menjadi ciri khas utamanya adalah warna matanya berwarna merah delima ya. Ini yang sangat lucu juga ya. Oke, tadi warna merah, ini ada warna ada warna biru juga ya. Oke, kita lihat ya yang tipe polis merupakan kelinci kecil yang mirip dengan Netherland dwarf ya. Jadi dia juga kelincinya ukurannya kecil ya, jadi mirip dengan Netherland dwarf. Kalau Netherland dwarf kan memang masuk dalam kategori kelinci yang paling kecil ya, paling terkecil ya. Ternyata juga ada jenis polis ya. Tetapi yang membedakan antara Netherland dwarf dengan polis itu dari warna matanya. Oke, di sini yang saya tampilkan di layar yang memiliki warna yang berwarna biru ya, tetapi ada juga yang berwarna merah delima ya, yang seperti yang New Zealand White ya. Jadi ada yang berwarna biru dan ada yang berwarna merah delima ya. Jadi dia masuk jenis kelinci yang kecil, tetapi yang menjadi ciri khasnya itu dilihat dari warnanya ya, warna matanya ya. Ada yang merah delima atau Oke, untuk jenis kelinci yang selanjutnya adalah jenis Rex ya. Ini termasuk kelinci yang baru, asalnya dimulai di Amerika Serikat, terus
ada berbagai macam jenis rex ya. Jadi kalau adik-adik lihat di sini dari warnanya ada yang berbeda-beda ya. Malah ada yang model tutul-tutul juga seperti ini ya. Tetapi secara tampilan fisiknya dia mirip sama ya, cuma yang membedakan adalah warnanya ya. Oke, ras rex yang paling terkenal adalah white rex ya, yang paling terkenal adalah white rex yang ini. Ya. Jadi ada banyak macam ras ya, ada yang white rex ya, yang berbulu putih, mulus dan tebal. Tetapi yang menjadi ciri khas dari jenis kelinci rex ini karena dia bulunya sangat lembut ya, jadi makanya mirip bluedril ya, jadi makanya kelinci ini biasa diternakan khusus untuk menghasilkan bulu ya, untuk bluedril yang mirip bluedril itu ya, jadi karena dia halus ya. Kalau yang New Zealand White kan dia putih tetapi bulunya enggak lembut ya, tetapi dia agak kasar. Kalau yang jenis rex ini dia bulunya sangat lembut seperti bluedril ya. Jadi makanya biasa dimanfaatkan untuk kulitnya ya, menggunakan bulunya ya. Oke, untuk yang jenis selanjutnya adalah jenis kelinci tan. Kita lihat di sini di samping yang menjadi ciri khasnya ya, warnanya yang berwarna coklat seperti ini ya. Oke, sangat lucu sekali ya. Oke, ras ini termasuk kelinci yang kecil juga, berwarna coklat kemerahan ya. Jadi yang menjadi ciri khasnya itu warna coklat ya. Yang umum biasa ada yang hitam, abu-abu, putih ya. Tapi dia memiliki ciri khas tersendiri, dia berwarna coklat kemerahan ya. Terus warnanya jelas terang, terdapat di bagian bawah dagu sampai ke dada ya. Jadi berwarna coklatnya, coklat mudanya itu dimulai dari bawah dagu sampai ke bawah ekor ya. Terus yang bagian atas itu dia berwarna coklat gelap ya. Oke. Bagian perut sampai bagian sebelah dalam kaki depan juga berwarna coklat kemerah-merahan ya. Telapak kakinya putih. Jadi walaupun dia berwarna coklat, tetapi telapak kakinya dia berwarna putih ya. Jadi yang menjadi ciri khasnya itu dia warna coklat kemerahannya ini ya. Sangat lucu. Oke. Ya, jadi ini berapa jenis kode ya internasional terkait dengan jenis-jenis kelinci ya. Jadi ini menurut American Rabbit Breeders ya, asosiasi dari yang pecinta kelinci ya, juga ada asosiasinya. Jadi dia juga dari asosiasi ini dia memberikan nama dan kode ya secara internasional dari berbagai jenis kelinci yang ada ya. Jadi biasa kode-kodenya ini yang digunakan ya untuk penanda ya. Oke. Untuk materi kelinci ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau ditanyakan, adik-adik memanfaatkan fitur raise hand, nanti saya persilakan untuk oke. Kalau kita lihat ya kelinci kelinci ya pada umumnya karena dia unik, lucu dan sebagainya ya. Jadi makanya biasa dipelihara ya khusus sebagai hewan kesayangan ya. Tapi ada beberapa jenis kelinci yang memiliki karakteristik seperti karena dia berat badannya besar, jadi makanya digunakan sebagai penghasil daging dan bahkan ada yang ukurannya sangat kecil sekali ya, Netherland Dwarf, terus berbagai jenis kelinci lainnya yang memiliki ukuran yang kecil ya, tetapi masing-masing jenis kelinci itu dia memiliki karakteristik ya, ada ciri khasnya masing-masing ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Oke, nanti untuk tugasnya ya, karena dalam selama minggu ke-9 sampai 16 itu ada 2 kali tugas ya. Nah, nanti mungkin Ibu akan sebagai tugas yang pertama ya untuk terkait dengan materi minggu ke-9, 10, 11 ya. Kita akan ada tugasnya itu ya. Nanti
Nanti Ibu akan sematkan dia. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum Ibu lanjut ke materi yang selanjutnya? Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, Ibu lanjut ya.